dibangun dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi, maka kota itu akan aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga dengan negara-negara yang kuat. Mereka memiliki tentara-tentara yang kuat, tentara yang menjaga keamanan negara-negara tersebut. Begitu juga dengan iman kita. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu membukakan jalan keluar setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kesesatan, dalam kepanikan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Tetapi Engkau selalu memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih, kami mau datang kepadamu dengan membawa segala beban kami. Karena ketika kami membawa beban kami kepadamu, maka Engkau akan meringankan beban kami. Oh Bapa, terima kasih. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu firman yang hidup, yang terus bersuara, berbicara di hati dan pikiran kami, untuk kami tetap menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, iman yang teguh. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-20 sampai ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini satu peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dalam dunia ini. Dia bersama dengan murid-muridnya terus berkeliling memberitakan Injil Tuhan. Lalu dalam pelayanannya kali ini ada seorang yang sakit pendarahan, seorang perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan risikonya orang yang sakit pendarahan zaman Tuhan Yesus, perempuan ini adalah perempuan yang najis. Dan orang yang najis tidak boleh pergi ke bait Allah. Lalu orang yang najis, jika orang lain menyentuh dia, maka orang yang menyentuh ini juga akan najis. Betapa sulitnya penderitaan yang dia hadapi. Sudah 12 tahun sakit pendarahan. Tidak berhenti-berhenti selama 12 tahun. Orang tuanya sudah membawa dia berobat kemana-mana. Sampai kehabisan uang, harta. Dia berjuang untuk kesembuhan anaknya. Dan selama 12 tahun perempuan ini menanggung penderitaan, kesengsaraan, kesulitan dalam hidup. Bukan hanya sulit dalam sakit pendarahan, tapi dia juga sebagai orang Yahudi tidak bisa datang ke bait Allah untuk beribadah. Lalu dia tetap memiliki pengharapan. Dia mendengar tentang Yesus. Yesus sang pembuat mujizat. Dia mendengar betapa kuasa Yesus. Kuasa melebihi segala tabib pada zaman itu. Dan dia hanya modal nekat, modal berani, lalu dia percaya kepada Yesus.
Bapak Ibu serta saudara-saudari, kadang-kadang orang itu butuh modal nekat, tapi harus dilengkapi dengan hal-hal yang lain. Jangan hanya modal nekat saja. Kenapa perempuan ini modal nekat? Karena mungkin dia sudah 12 tahun, dia ingin sembuh. Dia ingin pulih dari sakitnya. Lalu dia mau menjumpai Yesus. Semua orang menghalang-halanginya. Karena Yesus sibuk melayani orang banyak. Dan untuk melayani dia mungkin sesuatu hal yang sulit. Karena zaman itu di mana Yesus berada, orang berkerumun ingin berjumpa dengan Yesus. Tetapi dia tetap punya pengharapan, memiliki iman yang kokoh, yang teguh. Dia percaya hanya Yesus yang bisa sembuhkan dia. Akhirnya Bapak Ibu, Alkitab katakan begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia jamah ujung jubah Tuhan Yesus. Bayangkan, di kerumunan orang banyak, dengan iman percayanya, dia hanya menyentuh ujung jubah Yesus. Dan ketika dia menyentuh, saat itu juga pendarahannya berhenti. Lalu Yesus katakan, siapa yang menyentuh aku sehingga ada sesuatu yang keluar dari diriku? Murid-murid bilang, guru, banyak orang di sekelilingmu, banyak orang ingin memegangmu, banyak orang ingin menyentuhmu. Bagaimana kami bisa tahu siapa yang menyentuh engkau? Banyak, engkau kan saat ini sedang dikelilingi orang. Tidak, ada orang yang menyentuh dan ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Lalu perempuan ini, perempuan yang sudah sembuh, rupanya dia bukan perempuan yang pengecut. Sesudah dia sembuh, sesudah Tuhan Yesus tanya, siapa yang pegang jubahku? Lalu dia datang kepada Yesus, aku yang sudah menyentuh jubahmu, dan akhirnya aku sembuh. Bapak Ibu serta saudara-saudari, tekad yang kuat, iman yang kuat, tetap percaya kepada Yesus merupakan modal bahwa sesuatu terjadi atas hidupnya. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun percaya kepada Tuhan. Apapun dia lakukan demi kesembuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika dia sudah memperoleh kesembuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Bahkan segala apa yang dia miliki dia berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena dia perempuan yang layak menerima mujizat Tuhan. Karena imannya, karena kepercayaannya, dan karena hatinya yang sungguh-sungguh memiliki satu keberanian. Ini satu pelajaran buat kita. Berapa lama kita menderita? Berapa lama kita mengalami kesulitan? Jika kita bandingkan dengan perempuan ini selama 12 tahun. Dan dalam kesulitan itu, apa yang sudah kita perbuat? Jika kita ekonomi sulit, apa yang kita lakukan? Jika kita sulit mendidik anak, apa yang kita lakukan? Jika kita sulit dalam usaha, pekerjaan, apa yang kita lakukan? Mari minta hikmat Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan pemahaman pemikiran yang benar dan jalan keluar setiap persoalan yang kita hadapi. Mari kita memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dan oleh karena iman itulah, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 mengingatkan kepada kita tentang iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Mari tetap beriman yang teguh dan kokoh
Ada sesuatu yang besar di balik kesulitan kita. Kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kami ingin memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, yang semakin hari iman kami terus berbuah dan terus menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Bapa supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Memancar